Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau room tour ke rumah mbak aku yang pertama. Jadi dia tuh pulang dari Taiwan udah sekitar 6 bulan yang lalu kali ya. Jadi aku tuh pengen main ke sana sekalian room tour rumahnya dia. Dan kemana-mana ikuti aku terus. Jadi ini kita udah nyampe di tempat kakak aku. Lihat, itu ada tamannya. Hai. Hai. Ini tempat sholatnya. Dan ini kamar tamu. Di sini ada kamar tamu. Ini ada kamar tamu ya guys. Ini ada ruang keluarganya. Gila sih. Gila sih ini sih. Ini inspirasi buat kalian semua, buat penyemangat. Supaya kita tuh harus semangat cari uang. Jadi buat kalian semua yang masih di luar negeri, pokoknya harus ingat, benar-benar ingat tujuan kalian ke sana itu ngapain. Kita ke sana tuh buat nyari masa depan ya guys, buat nyari masa depan kita, nyari masa depan anak-anak. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa namanya apa nih? Bisa memanage uang kita. Kita harus bisa benar-benar menyimpan uang kita buat tabungan kita di Indonesia. Kita terutama kalau udah tahu sendiri ya, kalau kita ada uang kita tuh selalu dianggap orang, tapi kalau nggak ada tuh. Jadi ini kakak aku tuh kemarin terakhir di Taiwan itu sekitar 5 tahun, dan butuh perjuangan guys. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar kita pisah sama keluarga, tapi ya itu semua demi masa depan kita semua. Oke? Hai, jadi ini kita ada di ruang keluarga. Ya Allah, ini impian kita semua ya guys, termasuk impianku barang. Pengen duwe omah kalau ini rapi nih, kalau ini ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawatin guys. Mau lihat. Nah, ini ya. Ini kamar anaknya guys. Jadi anaknya tuh gadis. Dia punya anak satu. Tapi dia sekarang lagi di pondok. Dia udah kelas 5 SD. Dia belajar hidup mandiri. Oke, saiki golek mbakku. Nengdi. Nah, ternyata mbakku isa guys. Kalau di dapur yang paling sempit dan cilik. Ini dia mbakku yang pertama yang aku bilang tadi guys. Ternyata isa loh. Ini dapur cantiknya ya Allah, masya Allah. Oke. Dapur di ruang desa, guys. Oke. Nih, nanti kita akan mau kemana lagi? Ini produk kita. Oh, ini jadi mbak aku kemarin pulang dari Taiwan itu langsung produksi basreng. Jadi ini kita yang produksi sendiri guys. Ini produksi mbak aku. Pulang dari Taiwan, produksiku makanan ringan. Ini bakso goreng alias basreng. Yang pecinta pedes bisa order ke kita. Neng de sore arep usaha apa sing cilik-cilikan, penting lancar. Sing saka Taiwan ojo sini meh usaha apa, pengen usaha monggo di buka usahane. Oh guys,
Jadi kebetulan hari ini mbakku lagi nggak produksi karena ini juga mbakku kebetulan sebenarnya lungo tapi aku kamu ini malahan. Oke, sekarang kita mau room tour kamar dia. Kita lihat. Kamarnya Wong Desa. Ya seperti ini. Masya Allah. Begini kita. Masya Allah. Kamar Kaisan. Buket. Masya Allah. Kilo. Sopo sing rapingin di kamar kau ini Cal. Nyaman banget gue istirahat. Sederhana saja. Penting kita nyaman. Nyaman. Mbak-mbak cici-cici yang masih ada di sana, pokoknya nanti kalau ada rezeki bikin rumah, bikin yang nyaman mungkin. Ya guys. Nyaman mungkin. Benar, karena kita udah seharian kerja kesel, pingin turu kan. Aduh ya Allah. Kamarnya sing sesuai nyaman, warnanya ya sing Oke, bariki saya ngobrol-ngobrol dengan pengalaman yang saya di Taiwan selama 5 tahun. 5 tahun lebih guys. Iya, kayak 5 tahun lebih guys, ninggalin anak suami demi sukses. Ya Allah, amin. Alhamdulillah, saya hari ini hidup bersama dengan suami. Sampai saat ini. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol di depan. Oke. Berbagi pengalaman. Lihatin guys, jadi anak aku itu ikut tapi dia tertidur. Sudah waktunya. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawatin. Oke guys, sekarang Dewe Arab saling berbagi cerita kambe konco-konco kabeh. Kita berbagi pengalaman gimana sih pengalaman mbakku selama kurang lebih 5 tahun di sana, 5 tahun lebih malah. Suka dukane, terus apa sih yang harus dilakukan teman-teman kita di sana supaya kalau nanti pulang itu nggak menyesal gitu. Membawa kesuksesan nantinya. Kalau menurut aku ya teman-teman, dari pengalaman aku selama aku jadi TKW, pertama di Malaysia dan kedua itu di Taiwan, yang pastinya kita harus benar-benar tujuan kita itu ke sana mau apa, ya kita harus ingat menabung. Yang terutama kita harus ingat menabung. Memang kita sih pasti setiap teman-teman pergi mencari rezeki ke negeri orang pasti membawa masalah masing-masing ya. Tapi kalau misalkan kita ingat menabung, insya Allah kita pulang masih ada sisa, dan kita pulang pun insya Allah masih membawa kesuksesan. Nah, kalau pengalamanku dulu selama 4 tahun di Malaysia, 4 tahun di Malaysia waktu itu aku sih masih belum nikah, masih gadis lah ya. Ya wajar, di sana itu ngomongin tentang hasil, ya masih Bisa. sedikit, cuman nggak banyak ada hasil sih, cuman sedikit. Namanya juga masih kita menolong orang tua juga, adik-adik waktu itu masih kecil juga. Pastinya kita membantu orang tua, membantu apalah kebutuhan orang tua kita waktu itu. Nah, namanya juga anak gadis masih seneng main. Kalau ngomongin tentang hasil, kita kerja di Malaysia 4 tahun ya masih jauh dari berhasil lah waktu itu. Dan alhamdulillah ada rezeki lagi pergi ke Taiwan. Waktu itu juga masih gadis. Nah, di sana 3 mbakku tuh udah tahun. banyak senior ya guys. udah dia tuh udah banyak senior teman-teman. Dia tuh udah pengalaman di luar tuh udah sangat lama, bisa dibilang seperti itu sih. Ya, seperti itu. Teman-teman dulu di kampungku itu masih sedikit banget yang berani kerja ke luar negeri, karena waktu itu mungkin apa ya,
masih belum kayak sekarang. Sekarang itu kan kalau kita mau kerja ke luar negeri itu udah Gampang. enak lah ya. Kalau dulu tuh masih susah dan takut di sana nanti gimana. Nah, waktu itu yang aku pergi ke Taiwan yang pertama kali, alhamdulillah aku di sana 3 tahun dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang lumayan. Kenapa? 3 tahun pertama aku di Taiwan sama sekali nggak bisa libur. Bosku tuh super pokoknya. Tapi dari itu ya alhamdulillah aku jadi dapat dapat hasil dari sana. Nggak kayak waktu pas di Malaysia kan aku masih gadis juga, jadi namanya juga di sana kerja di pabrik ya, tahu sendirilah, kerja di pabrik setiap minggu kita libur, pasti kita pergi sama teman-teman. Waktu pas di Taiwan yang pertama itu 3 tahun sama sekali nggak bisa libur, jadi ya udah kita kerja. Tapi ya itu guys, pasti ada hikmahnya. Jadi kita nggak bisa libur, kita jadi kita lebih bisa apa ya namanya, megang uang, kita bisa tabung. Kadang kalau di sana kalau udah pernah libur sekali 2 kali itu tuh dia tuh kayaknya kecanduan, pengen libur gitu. Jadi kalau nggak libur tuh kayaknya tuh bosen, jenuh, terus abis itu ya itu pengalaman gitu ya. Kalau misalkan ibaratnya kita libur juga pastinya kan kita buang duit, itu positif. Apalagi kita kalau di sana banyak teman, kumpul sama teman, boleh kita libur, boleh kita main sama teman-teman, tapi harus ingat juga dibatasi. Kalau misalkan kita keseringan libur juga, sayang dong, gajian kita kerja capek-capek cuman hasilnya liburan doang, beli makanan, beli baju-baju yang nanti sampai di rumah baju-baju itu disingkirin semua, iya enggak? Ya enggak semuanya kayak gitu sih. Maksudnya kalau baju-baju kita terlalu banyak dari sana juga kayaknya ya aku pribadi akhirnya mubazir. Karena apa? Kita beli mahal-mahal, ibaratnya di sana nyampe sini kadang kayak jaket aja, mana kita mau pakai di sini jaket tebal-tebal di sana kan ibaratnya. Tapi ya ada yang masih bisa kepakai, cuman kalau bisa jangan terlalu banyak membeli barang-barang yang kayaknya di Indonesia itu kurang bermanfaat ya. Pokoknya harus ingat nabung teman-teman. Nah terus yang terakhir kemarin tuh kakak aku jadi 5 tahun di sana. Bisa dibilang dia tuh yang 5 tahun kemarin itu overstay guys. Jadi dia punya pengalaman ya, bisa dibilang. Nanti aku mau cerita di episode berikutnya khusus buat nerangin waktu aku di sana overstay dan gimana caranya aku pulang, dan alhamdulillah nggak ada halangan apapun di perjalanan sampai rumah selamat. Dan kenapa aku memilih overstay saat itu, alasannya kenapa nanti aku ceritain di episode selanjutnya ya. Oh iya, terus ibarat suka dukane sampean neng Taiwan selama 5 tahun terakhir apa sih sing gawe sampean ki bener-bener apa ya, aku harus iso sukses saurunge aku bali dan iki harus yang terakhir aku pergi gitu. Nah ini pertanyaan bagus banget. Aku berangkat ke Taiwan yang terakhir kemarin, insya Allah yang terakhir. Itu membawa suatu suatu kenangan yang sangat indah menurutku lah ya, perjalanan hidup rumah tangga ibaratnya. Nah dengan ketekatanku untuk pergi ke luar negeri meninggalkan anakku yang waktu itu masih sangat imut, sangat ngangenin waktu itu, aku tekad untuk demi masa depan keluargaku. Nah aku tekatin waktu itu, aku juga membawa banyak cerita ya, terutamanya jujur aja keuangan, ekonomi waktu itu, dan alhamdulillah suamiku mendukung banget. Kita memang niatnya ke sana itu untuk keluarga dan pulang insya Allah kembali ke keluarga kita lagi. Alhamdulillah
aku diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan sampai saat ini aku masih bisa berkumpul lagi dengan anak, suami, keluarga aku tercinta. Nah, waktu pas di sana sukanya itu ya alhamdulillah ketemu bos, ketemu majikan itu yang sangat peduli sama aku, yang sangat care sama aku, yang dia tahu kebutuhanku apa, karena waktu itu memang aku overstay di sana dan dia sangat membantu aku. Mereka itu nggak nganggep aku sebagai oh ini ini pembantu, ini orang lain, enggak. Dia menganggap aku tuh seperti keluarganya sendiri. Jadi aku bersyukur banget aku dipertemukan oleh keluarga itu. Tapi waktu pas ibaratnya awal aku sebelum ketemu sama bos yang ini, ya ada sedikit cerita yang agak ini sih, cuman ya itu biasalah, namanya juga kita kerja sama orang. Cuman sedihnya apa ya, kalau ngomongin sedihnya, namanya juga kita jauh dari anak, jauh dari keluarga. Yang paling sedih di saat kita lagi sakit sih ya, itu pasti di saat kita lagi sakit Itu kerasa banget sih. Kita tuh kayak ngerasa ya Allah, kita tuh sendirian gitu. Kita ngerasa sendirian gimana, kalau gimana kadang apalagi orang sakit itu selalu overthinking, berpikir yang negatif, berpikir kemana-mana. Jadi itu apa ya, salah satu juga sih. Dan alhamdulillahnya waktu pas aku di sana, posisinya adikku tercinta ini masih ada di sana. Jadi dia itu banyak banget membantu aku. Misalkan aku ada keperluan apa, dek tolong, dia yang selalu membantu aku. Alhamdulillah masih ada adikku yang di sana, dan ketemu juga bos yang baik juga. Jadi ya itu bertahan sampai 5 tahun lebih lah aku ada di sana. Ya mungkin banyak teman-teman aku yang nggak tahu kalau waktu itu aku posisi overstay. Dan memang aku tekadin kenapa aku ngambil keputusan itu, karena memang ya satu, jujur aja, keuangan, jujur aja, nggak munafik. Aku nggak mau nyalahin apa ya, maksudnya ngomongin bos yang dulu gimana enggak. Memang itu fix dari aku sendiri, aku yang memilih jalan itu. Ya bagi teman-teman yang di sana masih posisi resmi, kalau bisa jangan sampai memilih pilihan yang satu ini. Takutnya ketemu bos yang gak baik, nanti sampai sendiri yang susah di sana. Apalagi anak-anak yang yang bahasanya kurang, kalau bisa jangan sampai mengambil keputusan ini. Karena apa? Bahasa itu penting banget untuk anak overstay. Ya apa ya, kalau kita nggak bisa ngomong, anak overstay itu apa ya, di sana susah banget, kita cari kerja juga susah gitu loh. Mayoritas bos-bos yang mau ngambil kita yang overstay itu mayoritas anaknya harus pintar bahasa dulu, yang kedua baru kerja gitu. Kalau misalkan kita ada modal bahasa, ya insya Allah kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat ya. Tapi jangan ditiru. Ini kalau misalkan, karena aku dulu memang benar-benar keadaan mendesak dan harus kayaknya segera mendapatkan yang lebih, terutama duit maksudnya. Ya udah aku memilih jalan ini ya. Jadi, gitu teman-teman. Itu ceritanya Mbak aku di sana, suka dukanya. Setiap orang tuh pasti kan apa ya, punya cerita masing-masing. Jadi kita harus bisa ngambil dari sisi positifnya, kita harus singkirin sisi negatifnya. Jadi kita harus bisa ambil apa yang kita obrolin dari obrolan kita ini gitu loh. Sisi positifnya apa, jadi kita ambil. Yang nggak perlu ya dicontoh, yang nggak perlu ini dibuang aja, nggak perlu. Oh ya teman-teman, anak overstay yang ada di manapun, mungkin yang terutama di Taiwan, ya nggak semuanya yang overstay itu di sana bekerja dengan pekerjaan yang negatif. Ya. Itu kembali ke kita, mau resmi mau swasta, ibaratnya kalau memang mau memilih jalan yang itu bisa aja. Kalau misalkan, bukan aku membela loh ya, bukan aku membela diri waktu itu kenapa memilih itu. Cuman kan kalau orang overstay itu kayaknya dipandang, mbak ini pasti kerjaannya gini, begini gitu. Cuman nggak semua ya.
Cuman ya kalau bisa jangan overstay. Kalau bisa ya yang resmi. Enak kok mbak-mbak yang resmi itu mau main kemana aja bisa. Cuman harus ingat buat cece-cece yang masih resmi, jangan terlalu sering main. Boleh main-main sama teman-teman tapi harus ingat nabung. Karena apa, kalau bisa jangan terlalu lama ninggalin suami, ninggalin anak, kasihan juga. Aku kemarin aja ninggalin 5 tahun, ya Allah, kayaknya kok lama banget. Jangan lupa pokoknya menabung. Jangan lupa menabung. Apa impian kita? Semoga nanti misalkan cece-cece pulang dari perantauan, terutamanya dari Taiwan, berhasil. Dan jangan lupa nanti kalau misalkan pulang dari Taiwan, kita ada tabungan, cepat kita mencari apa ya yang mau dikerjakan kita di Taiwan, di Indonesia. Jangan sampai lagi lah kita tuh ninggalin keluarga lagi, pergi ke Taiwan lagi. Pokoknya kita dari Taiwan aja kita udah harus berpikir, pulang nanti aku mau usaha apa ya, kira-kira apa ya yang cocok ya. Iya. Nah, jadi kalau ada keluarga yang di rumah, ibarat Cece udah ada pikiran nih mau bikin usaha apa, sekiranya di rumah udah bisa ngejalanin, nanti kalau begitu Cece di rumah tinggal ngelanjutin itu lebih baik. Tapi kalau emang dari keluarga ibaratnya belum ada yang cocok atau gimana, menurut Cece sendiri yang bisa ngejalanin ya itu tergantung Cece. Jadi harus apa ya, intinya dari ini kita tuh harus bisa menabung buat masa depan kita gitu. Bener. Pokoknya harus ingat nabung dan nabung. Walaupun sedikit setiap bulan itu kita sisihkan buat tabungan kita. Oke. Jadi itu pengalaman kakak aku di sana selama 5 tahun terakhir ini. Jadi makasih yang udah dengerin semuanya, makasih yang udah dengerin curhatan kita, obrolan kita. Sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak pengalaman yang mau kita ceritakan, cuman nanti kita akan ceritain di lain waktu. Pasti kita sharing lagi. Oh ya, jangan lupa subscribe. Oke. Udah itu dulu dari kita. Makasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bagiin ke teman-teman TKW semua, ke teman-teman kalian. Dukung kami. Semoga kalian semua, kita semua bisa sukses. Dadah. Cece-cece yang di sana sukses, kita juga yang di Indonesia sukses. Kita saling sukses. Sukses berjamaah. Bye bye.